Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to meet you. Let me introduce myself. My name is Angga Fauzi Nugraha. I am a student of Universitas Pancasakti Bekasi. My name is 188 21 568 and my lecturer is Mrs. Iswandini MPD. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang penjelasan sebuah materi yang Bu Iswandini sudah tugaskan untuk melengkapi nilai UAS saya di semester 2 ini di mata kuliah Sentence Building. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, ini materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang exercise number 8. Listen to the statement about Paul. Make a WH question with the word you. Other student will answer. Jadi tugasnya disuruh membuat pertanyaan dari WH dengan kata-kata kita sendiri dan nanti murid-murid yang menjawab. Nah, sebelum kita ke tugasnya, kita baca dulu contohnya dari Paul studies in the morning. Nah, student A itu yang bertanya, when do you study? Nah, student B itu yang menjawab. Nah, karena pertanyaannya diawali dengan kata when, pasti jawabannya menerangkan kata waktu ya. Jadi di sini ada waktunya, ada at night, in the afternoon, and etc. dan lain-lain. Jadi jawabannya nggak mesti harus in the morning. Jadi banyak waktu ya yang bisa dipakai kayak at night, in the afternoon, dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Paul is a doctor. Paul adalah seorang dokter. Nah, student B itu sebagai penanya. Nah, kalau kita mau menanyakan profesi seseorang, nah nanyanya kayak gini. What are you? Sebagai apa kamu? Atau kamu itu profesinya apa? Nah, yang student C itu sebagai penjawab. Jawabannya ada a student, ada an architect, and a student, dan lain-lain. Jadi kita bisa menjawab sesuai profesi kita. Kalau kita profesi dokter ya bisa dokter. Kalau kita profesi seorang pelajar ya kita bisa jawab menggunakan a student. Sekarang kita lanjut ke pembuatan pertanyaannya. Karena ditugaskan membuat pertanyaannya dari 1 sampai nomor 4, jadi saya akan membuat pertanyaan dari 1 sampai nomor 4 dan penjelasannya juga. Oke, yang nomor 1 ada Paul studies in the library. Nah, sebelum kalian membuat sebuah pertanyaannya, kalian harus memahami dulu tenses apa yang dipakai di kalimat positif tersebut. Nah, cara kalian mengetahui tenses apa yang digunakan di kalimat tersebut, kalian lihat kata kerjanya. Nah, di nomor 1 itu kata kerjanya ketambahan is. Jadi, kalau kata kerja ketambahan is atau s itu adalah tenses simple present. Nah, kita akan buat pertanyaan menggunakan tenses simple present. Nah, sekarang kita pahami kembali di kalimat tersebut di Paul studies in the library. Nah, karena di kalimat Paul studies in the library adanya keterangan tempat, jadi kita harus membuat pertanyaan yang mengandung keterangan tempat. Jadi kita menggunakan where, karena where itu menanyakan keterangan tempat. Jadi bentuk pertanyaannya, where does Paul study? Nah, jawabannya jadinya Paul studies in the library. Nah, sedikit penjelasan. Di kalimat positif dan kalimat interrogatif itu ada beberapa yang berubah dan ada penambahannya juga. Itu sesuai rumusnya, rumus simple present. Jadi untuk rumusnya sendiri, rumus positifnya simple present itu ada subject plus verb 1 plus is atau s plus object. Nah, tapi ada sedikit penjelasan. Kalau is atau s itu bisa digunakan buat subjek she, he, it saja dan juga buat nama orang tunggal. Nah, makanya di situ Paul studinya ketambahan is. Nah, untuk rumus interrogatifnya dari simple present itu ada does atau do
plus subject plus verb one plus object. Nah, perbedaan does dan do yaitu kalau does digunakan buat subjek she, he, it dan nama orang tunggal. Sedangkan do itu digunakan buat subjek I, you, they, we. Nah, itu menggunakan do. Nah, jadi tadi saya menggunakan does karena Paul adalah subjek nama orang tunggal. Jadi tadi where does Paul study? Kayak gitu. Nah, sekarang kita pindah ke tugas yang nomor 2, yaitu ada Paul sees Mr. Miller. Nah, sebelum kita membuat pertanyaannya, kita perhatikan kalimatnya itu berbentuk tenses apa. Nah, kita lihat di kata kerjanya. Nah, itu kata kerjanya dari kata see menjadi sees, itu berarti see-nya itu ketambahan s, berarti itu menggunakan tenses simple present. Jadi saya akan membuat sebuah pertanyaan menggunakan tenses simple present. Nah, karena di kalimat tersebut keterangannya nama seseorang ya, jadi saya ingin menggunakan pertanyaan yang menanyakan seseorang. Jadi saya akan menanyakannya menggunakan who. Nah, jadi kalimat pertanyaan jadinya who does Paul see? Nah, jawabannya Paul sees Mr. Miller. Nah, untuk penjelasannya sendiri masih sama seperti yang pertama saya udah jelaskan tentang simple present. Nah, sekarang kita ke tugas yang nomor 3, yaitu ada Paul is a lawyer. Nah, di kalimat ini menerangkan tentang profesi. Nah, kita bisa membuat pertanyaan menggunakan atau menanyakan profesi seperti yang udah dibikin contoh di atas, cuman beda dari subjeknya ya. Jadi kalau buat ini pertanyaannya what is Paul? Nah, jawabannya jadinya Paul is a lawyer. Kenapa di sini Paul makanya is? Karena Paul itu pasangannya is. Kalau nama orang tunggal itu pasangannya is. Kenapa yang tadi dicontoh menggunakan are? Karena subjeknya you, terus pasangannya you yaitu are. Nah, untuk pasangannya is sendiri itu ada she, he, it, itu yang pasangannya is dan nama orang tunggal. Nah, sedangkan pasangannya are itu ada you, they, we. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas nomor 4, yaitu ada Paul studied grammar yesterday. Nah, sekarang ini berbeda dari yang nomor 1, 2, 3. Kita perhatikan kata kerja di kalimat tersebut. Udah bukan ketambahan s atau is lagi, tapi ketambahan ed, yaitu studied atau verb to. Nah, jadi karena menggunakan verb to berarti ini tenses past tense. Nah, sebelum saya membuat sebuah pertanyaannya, kalian harus tahu dulu rumus past tense itu apa. Nah, rumus past tense yang positifnya yaitu ada subjek, verb to, sama objek. Nah, sedangkan rumus dari interrogatifnya atau bentuk pertanyaannya yaitu ada did plus subjek plus verb one, ya kembali lagi ke verb one kalau bentuk pertanyaan, plus objek. Jadi kita perhatiin dulu kalimatnya. Kalimatnya itu kan mengandung keterangan waktu. Nah, kita harus bikin pertanyaan yang mengandung keterangan waktu. Nah, biasanya pertanyaan yang mengandung keterangan waktu itu dimulai dari kata when. Nah, sekarang berarti kita akan menggunakan when. Jadi untuk pertanyaannya, when did Paul study grammar? Jadi jawabannya Paul studied grammar yesterday. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang exercise number 9. Make WH questions using the expression do what. Jadi disuruh membuat sebuah pertanyaan dari rumus WH menggunakan ekspresi do sama what ya. Jadi kita baca dulu contohnya. John eats breakfast at 7 o'clock. Untuk pertanyaannya, what does John do at 7 o'clock? Nah, gitu. Nah, untuk contoh nomor 2, John goes to class at 8 o'clock. What does John do at 8 o'clock?
Nah, karena tadi pertanyaannya harus menggunakan do sama what, jadi semua pertanyaannya nanti saya akan menggunakan do dan what. Jadi yang ditanyakan hanya apa yang dilakukan gitu ya. Dan untuk tugas yang diperintahkan Bu Iswandini itu cuma dari nomor 1 dan sampai nomor 3. Jadi saya akan menjelaskan cuma nomor 1, 2, dan 3. Oke, untuk contoh tugas yang nomor 1 itu ada kalimat John has coffee at 10 o'clock. Nah, kita bikin pertanyaan yang mengandung do sama what karena perintahnya seperti itu. Jadi untuk contoh pertanyaan yang nomor 1 yaitu what does John do at 10 o'clock? Nah, jawabannya John has coffee at 10 o'clock. Pertanyaan yang nomor 2 yaitu what does John do at noon? Nah, jawabannya John eats lunch at noon. Nah, sekarang yang nomor 3 yaitu ada John studies in the afternoon. Nah, bentuk pertanyaan yang nomor 3 jadinya what does John do in the afternoon? Nah, jawabannya John studies in the afternoon. Nah, untuk pertanyaan kenapa saya menggunakan does dari semua pertanyaan tersebut dari 1 sampai nomor 3. Nah, penjelasannya yang udah saya jelaskan di awal. Kita perhatikan di kata kerjanya. Mereka mengandung tenses apa? Nah, di sini semuanya mengandung tenses simple present. Makanya saya menggunakan does. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.